Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Yuan. Nama saya Iqbal Akbar Munfaris dari kelas AK 601. Ingin mempresentasikan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 untuk memberikan informasi tentang PT Indofood Sukses Makmur dan mengidentifikasikan perusahaan tersebut, anak perusahaannya apa saja, dan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Untuk pembahasannya ada beberapa table of content. Yang pertama company background, yang kedua anak perusahaan, yang ketiga perusahaan konsolidasi, yang keempat metode biaya dan metode ekuitas, yang selanjutnya kesimpulan dan terakhir ada penutup. Yang pertama company background. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood adalah perusahaan makanan terbesar di Indonesia dan salah satu terkemuka di dunia. Didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim. Indofood telah berkembang menjadi perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi produk jadi ke konsumen. Saat ini, Indofood menjadi perusahaan pembuat mie instan dan bumbu terbesar di dunia, memproduksi sekitar 13 miliar bungkus mie dan 3,6 juta ton tepung per tahun. Dengan jaringan distribusi terluas di Indonesia, produk andalannya adalah mie instan bermerek Indomie. Pada tahun 1990-an, Indofood mendominasi pasar mie instan di Indonesia, menggunakan bahan dasar berkualitas dari dalam dan luar negeri. Produk mie instan lain sempat dipasarkan tetapi tidak mampu menyaingi Indomie. Yang selanjutnya adalah anak perusahaan. Setelah reorganisasi pada 2009, INDF atau Indofood tidak lagi memproduksi makanan dan minuman secara langsung, melainkan melalui anak usaha PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang saat ini langsung hanya mencakup Bogasari Flour Mills yang direncanakan akan dipisah menjadi PT tersendiri. Selain itu, INDF memiliki anak usaha di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit dan perusahaan distribusi seperti Indomarko Adiprima. Berikut ada nama-nama anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan lain disebut sebagai perusahaan induk atau perusahaan holding. Anak perusahaan biasanya tetap memiliki entitas hukumnya sendiri. Namun kebijakan dan operasionalnya sebagian besar dipengaruhi oleh perusahaan induk. Yang pertama ada PT Prima Inti Pangan, PT Bogasari, PT Bogasari Flour Mills, PT Inti Abadi Kemasindo, PT Bahtera Arah Sejahtera, PT Mileva Makmur Mandiri, PT Sari Pangan Mandiri Sejahtera, PT Arga Giri Perkasa, PT Puri Usaha Tama, PT Artanugraha Mandiri, PT Pelayanan Tata Bahtera, PT Indofood Fortuna Makmur, PT Indofood Tsukishima Sukses Makmur, PT Indofood Komsa Sukses Makmur, PT Indofood Mitra Bahari Makmur, PT Pinnacle Permata Makmur, PT Sukses Arta Jaya, PT Intolakto, PT Indokuat Sukses Makmur, Arla Indofood Makmur Dairy Import, dan nama-nama yang ada di layar. Yang berikutnya ada Platinum Stream Profit Limited, Pine Hill Arabia Food Limited, Salim Wazaran Group Limited, Time by Grow Limited, Salim Wazaran Kenya Company Limited, Trustworth Company for Trade and Export Limited Liability Company, Salim Wazaran Abu Elata LLC, Heart Ivory Holding Limited, Indo Adriatic Industry DOO Indija, Indo Serbia, Salim Mozarab, PT Isalim Infomas, PT Kebun Ganda, PT Citra Nusa, PT Indo Agri, PT Gunung Mas, PT Cibalung Tunggal, PT Serikat Putra, PT Sarana Inti Pratama, PT Rio Agrotama, PT Citra Kalbar Sarana. Dan nama-nama yang bisa kita lihat di layar ini. Yang selanjutnya adalah metode ekuitas. Di dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk, untuk konsolidasinya menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi metode ekuitas adalah pendekatan akuntansi yang digunakan ketika perusahaan memiliki pengaruh signifikan, namun tidak kendali penuh atas perusahaan lain. Dalam metode ini, investor mencatat bagian atas laba rugi yang diinvestasikan dalam laporan keuangan. Investasi awal investor disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan bagiannya atas aset bersih perusahaan yang diinvestasikan.
Metode ini biasanya digunakan ketika investor memiliki hak suara antara 20% hingga 50% di perusahaan yang diinvestasikan. Seiring waktu, berkembang kebutuhan untuk mencerminkan hubungan ekonomi yang lebih erat dan dinamis antar entitas-entitas ini di dalam laporan keuangan. Penggunaan metode ekuitas muncul sebagai solusi untuk masalah ini. Metode ekuitas memungkinkan perusahaan induk untuk mengakui bagian proporsionalnya dari laba atau rugi yang diperoleh dari anak perusahaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak investasi terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan induk. Ada beberapa anak perusahaan yang dikonsolidasikan oleh PT Indofood menggunakan metode ekuitas. Yang pertama ada Indofood Agri Resource Ltd subsidiaris dengan perolehan 71,9%, PT Indofood Singapore Holding sebesar 83,8%, Ocean 21 PTE Ltd and Subsidiaries sebesar 100%, Paksari PT Ltd sebesar 100%, PT Arga Giri Prakasa 80%, PT Atmanugraha Mandiri 100%, PT Bina Makna Indo Pratama 100%, PT Bogosari Flour Mills 100%, PT Bogosari Sentra Flour Mills and Subsidiary 100%, PT Indo Bahtera Era Sejahtera 100%, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk and Subsidiaries 80,5%, PT Indomarko Adi Prima 100%. Yang selanjutnya ada PT Inti Abadi, PT Mandiri, Pangan Makmur, PT Mileva Makmur Mandiri, yang 3 perusahaan tersebut sebesar 100%. Yang selanjutnya ada PT Pelayanan Batata Bahtera 90,9%, PT Prima Inti Pangan Sejati dan Subsidiary 100%, PT Putri Daya Usaha Taman 65%, PT Salim Infomas Pratama 59,8%, PT Sari Pangan Mandiri Sejahtera sebesar 100%. Dari presentasi yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa metode ekuitas digunakan ketika perusahaan induk memiliki pengaruh signifikan. Biasanya ditandai dengan kepemilikan saham antara 20% hingga 50%. Metode ini memungkinkan perusahaan induk untuk mengakui bagian proporsionalnya dari laba atau rugi anak perusahaan dalam laporan keuangan mereka. Ini mencerminkan hubungan ekonomi yang lebih erat antara kedua entitas dan memberikan gambaran yang lebih dinamis tentang dampak investasi terhadap kinerja perusahaan induk. Pemilihan antara metode ekuitas dan metode biaya bukan hanya keputusan teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan strategi dan tujuan bisnis perusahaan induk. Metode ekuitas lebih cocok untuk investasi strategis di mana perusahaan induk terlibat aktif dalam pengelolaan dan operasi anak perusahaan. Sementara itu, metode biaya lebih sesuai untuk investasi pasif di mana tujuan utama adalah penghasilan dividen dan keuntungan modal. Metode ekuitas memungkinkan perusahaan induk untuk mencerminkan bagian proporsional dari aset bersih dan laba anak perusahaan dan laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih relevan dan komprehensif tentang total kinerja grup perusahaan. Metode ekuitas meningkatkan transparansi dan menyediakan informasi yang lebih mendalam kepada para pemangku kepentingan mengenai dampak ekonomi dari investasi tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.